Ui, anh đau ơi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami CK and Chat. Seperti yang kalian lihat, kami sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Kalian bisa tebak kira-kira kali ini kami akan kemana? Kalau kalian memperhatikan pohon-pohon yang ada di pinggir-pinggir jalan ini, maka kalian dapat dengan mudah mengetahui kemana kami pergi sekarang. Ya, kali ini kami akan pergi ke mangrove atau hutan bakau. Lokasi hutan bakau ini cukup mudah dicari. Berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai kilometer 21. Mangrove ini bernama Mangrove Information Center. Kawasan mangrove ini merupakan kawasan konservatif atau kawasan yang dilindungi di Bali. Luas keseluruhan hutan mangrove Ngurah Rai ini, atau yang lebih dikenal dengan Tahura atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai ini adalah sekitar 1.300-an hektar. Luas sekali ya. Tapi kita hanya akan menyusuri sebagian kecil dari hutan mangrove ini dengan berjalan kaki. Hutan mangrove ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Di dalam hutan bakau ini disediakan trek yang terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 2 km untuk kalian dapat berjalan menikmati keindahan hutan bakau ini. Kalian nggak perlu khawatir capek ya, karena di sepanjang hutan bakau ini disediakan beberapa tempat perhentian di mana kalian bisa duduk untuk beristirahat sejenak. Bahkan kalian diperbolehkan membawa makanan dan minuman sendiri loh. Jadi kalian bisa berhenti di pos perhentian sambil makan maupun minum. Tapi jadilah pengunjung yang bertanggung jawab ya. Selalu bawa kembali sampah-sampah kalian. Jangan sekali-sekali membuang sampah di dalam hutan bakau ini ya. Kita perlu bersama-sama menjaga dan melindungi hutan bakau ini, karena ternyata banyak sekali manfaat dari hutan bakau ini loh. Oke, sebelum kita berbicara mengenai manfaat hutan bakau, pertama-tama kita akan cari tahu dulu ya, apa itu mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau merupakan ekosistem penting yang terletak di pesisir pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di lumpur payau di pesisir pantai. Apakah air payau? Air payau itu campuran air asin dan air tawar ya. Keberadaan hutan bakau ini sangat penting. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu memiliki 17.500-an pulau-pulau loh. Kebayangkan betapa kaya dan indahnya wisata bahari yang kita miliki. Kita perlu berbangga, tapi sekaligus perlu menjaga keindahan wisata bahari kita ya. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, maka tidak heran kalau kita juga memiliki hutan bakau terluas di dunia. Seperti yang saya sebut sebelumnya, keberadaan hutan bakau ini sangat penting. Mengapa? Karena hutan bakau ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kelangsungan hidup kita ya. Saya akan sebutkan 5 saja manfaat penting hutan bakau. Emangnya buaya gak suka air itu? Iya.
Pertama, Apa itu, fungsi Ma? hutan bakau sebagai habitat dari puluhan jenis flora dan fauna. Ayo, Salah satunya adalah, kalian lihat lubang-lubang kecil di lumpur-lumpur ini? Ya, ini adalah tempat persembunyian atau rumah kepiting-kepiting kecil ini. Ada banyak jenis kepiting loh di hutan bakau ini. Dan lihat, mereka berwarna-warni loh. Lucu sekali ya. Berat. Kok dia berat? Jatuh kan dia. Kedua, hutan bakau dapat mencegah garis pantai dari abrasi atau erosi pantai. Apa sih abrasi laut? Abrasi laut adalah pengikisan atau berkurangnya garis pantai karena gelombang air laut. Jika abrasi ini terus terjadi, area pantai atau daratan makin lama akan makin terisi oleh air laut. Tahu itu yang mana itu yang itu apa itu apa? Yang Di sini juga ada tower, di mana kalau kita naik hingga ke atas, kalian bisa mendapatkan pemandangan hutan bakau dengan lebih luas. Kita akan coba naik ke atas ya. Okay, are we going up? Here. Seperti yang kalian lihat di papan tulisan, tower ini maupun jalan setapak kayu yang ada di dalam hutan bakau ini adalah hasil kerjasama pemerintah dengan JICA atau Japan International Cooperation Agency.
ketiga, hutan bakau ini dapat menahan atau mengurangi gelombang pasang air laut, bahkan tsunami. Kita tahu bahwa gelombang tsunami itu mengerikan ya. Walaupun tidak bisa 100% bisa menahan kekuatan gelombang sebesar tsunami, tapi sedikitnya keberadaan hutan bakau ini dapat membantu mengurangi dampak buruk atau kekacauan yang dapat ditimbulkan oleh tsunami. Hati-hati. Oke, tadi sudah disebutkan 3 manfaat hutan bakau ya. Sekarang manfaat yang keempat adalah fungsi hutan bakau sebagai penyerap atau penyimpan emisi karbon dioksida. Seperti kita tahu ya, emisi karbon dioksida ini menjadi salah satu pemicu perubahan iklim di dunia. Emisi karbon dioksida terkait erat dengan industri, yaitu pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, yang pada akhirnya menimbulkan polusi. Bahkan, hutan bakau ini mampu menyerap emisi karbon 3 hingga 4 kali lebih banyak loh dari hutan tropis. Keren kan? Sekarang manfaat yang terakhir atau manfaat yang kelima adalah mengurangi intrusi air laut. Intrusi air laut adalah merembesnya air laut ke dalam tanah sehingga menyebabkan air tanah menjadi payau karena tercampur dengan air laut. Nah, kalau sudah begini, tentu pasokan air bersih kita akan semakin berkurang. Mengingat begitu banyaknya manfaat yang diberikan hutan bakau ini, sebaiknya kita memang perlu melestarikan keberadaan hutan bakau ya. Bagian kecil yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah ke sungai atau laut, karena sampah-sampah ini, terutama sampah-sampah plastik, sebagian bermuara ke hutan bakau ini loh. Kalian bisa lihat kan, ada beberapa sampah plastik nyangkut di beberapa bagian hutan bakau ini. Walaupun ada petugas kebersihan hutan bakau yang setiap hari membersihkan sampah-sampah plastik di sini, tapi alangkah baiknya kalau kita juga mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya ya.
Sekarang kita sudah hampir sampai di penghujung jalan kayu ini. Penasaran kan akan berakhir di manakah jalan setapak kayu ini? Tetap ikutin kita ya. Nah, ini dia penghujung jalan setapak kayu ini. Dari sini kita bisa melihat jalan tol Mandara. Di sini juga kita bisa melihat beberapa pesawat melewati jalur ini ya, karena tempat ini memang dekat dengan Bandara Internasional Bali.
Dari tadi kami melihat beberapa orang bapak-bapak yang sepertinya sedang sibuk menjaring sesuatu. Penasaranlah kami ingin tahu apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Yuk kita lihat sama-sama. Coba kita lihat hasil tangkapan mereka ya. Wah, ternyata mereka sedang mencari kepiting loh. Nah, setelah menghabiskan cukup waktu di sini, sekarang kami memutuskan untuk pulang. Kami akan menelusuri jalan yang sama untuk kembali. Keluar.
mancing? Apa? Kan bisa mancing. Hutan bakaunya kan tersambung ke laut untuk menahan gelombang laut. Ya. Makanya hutan bakau ini dilindungi. Oh ya, hutan bakau di sini juga seringkali digunakan sebagai lokasi foto priwet loh. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang memilih hutan bakau di sini sebagai spot untuk foto priwet mereka. Tempat ini bisa jadi salah satu pertimbangan ya kalau kalian berencana untuk foto priwet di Bali.
Kita akan bertemu di video selanjutnya. Ditunggu ya.